Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'annallaha khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat yang ke-41, Allah Ta'ala berfirman, Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, yakni harta orang kafir yang kamu ambil dengan cara kekuatan yang dibenarkan, banyak ataupun sedikit. Fa'anna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, yakni sisanya adalah untukmu, wahai pasukan perang. Karena Allah menisbatkan ghanimah tersebut kepada mereka dan mengeluarkan 1/5-nya darinya. Ini menunjukkan bahwa sisanya adalah untuk mereka dibagi. Untuk mereka dibagi seperti pembagian Rasulullah. Untuk pasukan berjalan kaki 1 bagian, dan untuk yang berkuda 3 bagian, dan untuk keduanya dan 1 untuk menunggangnya. Adapun yang 1/5 itu, maka ia dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagian untuk Allah dan Rasul-Nya yang didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum tanpa pengkhususan, karena Allah menjadikannya untuknya dan untuk Rasul-Nya, sementara keduanya tidak memerlukannya. Dari sini diketahui bahwa ia untuk hamba-hamba Allah. Jika Allah tidak menentukan pos distribusinya, maka itu menunjukkan bahwa ia untuk kepentingan umum kaum muslimin. Bagian kedua adalah untuk kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Allah menisbatkannya kepada kerabat adalah merupakan dalil bahwa ilatnya hanyalah kekerabatan semata. Maka tidak ada beda antara kaya, miskin, laki-laki, dan perempuan di kalangan mereka. Bagian ketiga adalah untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak mereka, sedangkan mereka masih kecil. Allah memberikan 1 bagian dari 1/5 untuk menyantuni mereka, di mana mereka belum mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, sementara orang yang mengurusi kebutuhan mereka telah wafat. Bagian keempat adalah untuk orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan, baik besar, kecil, laki-laki, dan perempuan. Bagian kelima adalah untuk ibnu sabil, yaitu orang asing yang kehilangan bekal di selain negerinya. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa 1/5 dari ghanimah tidak harus dikeluarkan untuk semua 5 kelompok ini, dan ini tidak harus disamaratakan. Akan tetapi hal itu disesuaikan dengan kemaslahatan.
Dan ini lebih utama. Allah menjadikan penunaian terhadap 1/5 dengan sebaik-baiknya sebagai syarat iman. Dia berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan." Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yakni hari Perang Badar, di mana pada hari itu Allah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia memenangkan yang hak dan membatalkan yang batil. Yaumal taqal jam'an, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, pasukan muslimin dan pasukan kafirin. Yakni jika imanmu kepada Allah dan kepada keberadaan yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya pada hari Furqan, yang mana pada hari itu terlihat tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad adalah benar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang melawannya kecuali kalah. Ayat yang ke-42. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrukbu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin yaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir ayat yang ke-42. Id antum bil udwati dunya, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, yakni di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah, sementara mereka di pinggirannya yang lain, yang jauh dari Madinah. Satu lembah telah mengumpulkan kamu dengan mereka, warukbu, sedang kafilah yang kamu incar, dan itu bukanlah yang diinginkan oleh Allah. Asfala minkum, berada di bawah kamu, melewati pinggir laut. Walau ta'awattum, sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran dengan mereka sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut, lakhtalaftum fil mi'ad, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Yakni pasti ada maju mundurnya atau pemilihan tempat dan lain-lain sebagainya yang memalingkanmu atau mereka dari perjanjian. Akan tetapi Allah lah yang mengumpulkanmu dengan mereka dalam kondisi tersebut. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yang telah ditakdirkan sejak azali yang mesti terjadi. Liyahlika man halaka am bayyinah, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, yakni supaya ia menjadi hujjah dan bukti bagi penentang, sehingga ketika dia memilih kekufuran dengan dasar ilmu dan keyakinan terhadap kebatilannya, maka tidak ada lagi alasan baginya di hadapan Allah. Wa yahya man hayya am bayyinah, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula, yakni basiroh dan keyakinan orang mukmin bertambah dengan bukti-bukti kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kedua kelompok, yang cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Wa innallaha lasami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar segala suara dengan bahasa yang beraneka ragam dan keperluan yang bermacam-macam. Maha mengetahui yang lahir, yang batin, yang rahasia, yang gaib, dan yang nampak.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.